Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk kelas 9 pelajaran PPKN. Sebelumnya anak-anakku sekalian, kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena kalian sudah naik kelas 3. Naik kelas 3 tentunya kalian juga harus lebih dewasa lagi, lebih giat lagi belajarnya, walaupun melalui daring, karena memang situasi dan kondisi masih seperti ini ya, kita belajar lewat daring. Anak-anak sekalian, kelas 3 PPKN yang perlu kalian pelajari, bab pertama adalah dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dinamika, tahu artinya atau maksudnya ya? Dinamika itu artinya perubahan-perubahan dari awal sampai akhir sampai menjadi dasar negara itu. Pancasila ini penuh dinamikanya. Perlu anak-anak ketahui sekalian bahwa Pancasila sebagai dasar negara ini penuh rintangan, penuh perjuangan yang sangat hebat oleh tokoh-tokoh bangsa zaman dulu. Yang ingin Bapak sampaikan di sini adalah dinamika Pancasila sebagai dasar negara itu bisa digolongkan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama itu lebih banyak ceritanya, karena Orde Lama itu dibagi menjadi 3 fase, ya, 3 fase, 3 bagian. Bagian yang pertama atau fase yang pertama itu adalah periode tahun 1945 sampai 1950, ya, itu periode pertama. Nah, apa yang terjadi di dalam periode ini? Secara ringkas Bapak sampaikan terjadinya PKI di Madiun, yaitu pada tanggal 8 September 1948. Jadi Pancasila sudah menjadi dasar negara kita itu kan sejak tahun 1945, ya kan? Nah, ini tahun 45 itu belum aman, terus menjadi dasar negara kita yang aman begitu belum, masih banyak rintangan-rintangan atau yang ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara itu. Nah, buktinya PKI di Madiun tanggal 8 September 1948, ya kan? Berarti selisih berapa itu? 5 ke 8, selisih 3 tahun. Itu PKI di Madiun itu berontak, dipimpin oleh Musso. Apa tujuannya? Ingin mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis, bukan ideologi Pancasila kan? Inginnya ideologi komunis. Nah, tetapi alhamdulillah ternyata kegiatan PKI, tujuan PKI, ide-ide PKI itu bisa digagalkan. Artinya keinginan PKI ingin mendirikan negara Soviet dan berideologi komunis itu gagal. Tidak hanya PKI anak-anakku, juga ada namanya Darul Islam. Darul Islam atau Tentara Islam. Ini mengatasnamakan Islam kan. Itu tanggal 17 Agustus 1949. Apa yang diinginkan? Ingin mendirikan negara Islam, bukan negara Indonesia kayak kita sekarang ini, tapi ingin mendirikan negara Islam. Ideologinya adalah ideologi syariat Islam, bukan ideologi Pancasila. Itu dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo.
Ya. Nah, akhirnya Kartosuwiryo itu ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Gagal lagi. Alhamdulillah. Ya. Gagal lagi tujuannya. Darul Islam. Ya, karena apa ya? Masyarakat Indonesia ini kan mayoritas kan Islam, anak-anak sekalian. Jadi wajar kalau ingin mendirikan negara Islam. Tapi ternyata jiwa bangsa Indonesia ini adalah jiwa Pancasila. Sudah mendarah daging jiwa atau nilai-nilai Pancasila itu sudah mendarah daging. Nanti kalau dikuasai umat Islam saja ya gimana juga ya, karena perjuangan kita tidak hanya umat Islam dan kita tidak bisa mengesampingkan selain umat Islam di negara Indonesia ini. Tapi tetap kita akui bahwa perjuangan umat Islam itu di Indonesia lebih besar. Itu anak-anakku ya. Nah, periode yang kedua itu adalah periode 1950 sampai 1959, berarti 9 tahun. Itu ada namanya RMS, Republik Maluku Selatan. Gitu. Itu juga ingin merubah Pancasila, ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara. Ada juga namanya Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta. Itu juga ingin merubah. Jangan sampai Pancasila itu menjadi dasar negara Indonesia. Nah, akhirnya anak-anakku sekalian, Bapak singkat juga bahwa semua keinginan-keinginan itu gagal. Dan kemudian terlaksanalah dengan namanya pemilu pertama. Pemilu pertama itu tahun 1955. Gitu. Nah, kemudian muncul lagi namanya dekret presiden. Itu sampai kepada isinya dekret presiden adalah bubarkan konstituante. Yang ingin merubah tadi itu dibubarkan panitia-panitia itu. Kemudian UUDS itu tidak berlaku lagi. UUDS itu juga UUD 45 itu juga maunya dirubah bagaimana begitu kan. Akhirnya keluarlah dekret presiden itu, yang isinya dekret presiden itu adalah bubarkan konstituante. Konstituante itu anak-anakku yang menyusun undang-undang. Kalau sekarang itu kan DPR. DPR, tapi dulu itu belum ada DPR, yang ada konstituante. Untuk merubah undang-undang tetapi tidak berhasil. Kemudian berlaku UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, juga tidak berlaku dan kembali lagi kepada UUD 45. Itu fase kedua. Ini masih bicara tentang Orde Lama. Orde Lama fase yang ketiga itu adalah periode 1959-1966. Ya, dikenal dengan demokrasi terpimpin. Ya, demokrasi terpimpin. Itu juga masih ada namanya Nasakom. Nasakom itu nasionalis, agama, dan komunis, disingkat Nasakom. Apa tujuannya? Ingin merubah Pancasila lagi supaya tidak menjadi dasar negara. Ya, tapi alhamdulillah semua itu bisa diselesaikan. Artinya Pancasila itu tetap berdiri kokoh mulai 1 Juni 1945. Makanya itu dikatakan lahirnya Pancasila. Anak-anakku sekalian, kemudian untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan kepada Orde Baru. Saya masih menjelaskan kepada kalian tentang Orde Lama. Tolong setelah mendengar pelajaran dari Bapak, walaupun tidak lengkap itu, Bapak ngasih tugas ke kalian.
tugas kalian setelah mengikuti pelajaran ini adalah masing-masing 2 saja. Cari penjelasan apa yang terjadi pada masa Orde Lama periode pertama. Cari 2, ya kan? Tadi sudah saya ungkapkan tadi dulu. Terus pada fase kedua, cari juga apa-apa yang terjadi pada fase kedua. Dan yang ketiga, atau juga cari 2, apa yang terjadi pada fase ketiga. Nah, itu tolong ditulis di kertas. Nah, kemudian nanti karena daring itu anak-anakku ya, jadi ditulis di kertas, kemudian dikirimkan ke Bapak. Jangan lupa kasih nama lengkap, jangan nama panggilan, jangan nama samaran. Nah, demikian anak-anakku untuk tahap pertama ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita diberi kesehatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita bisa belajar tatap muka seperti biasanya. Kurang puas, kurang enak kan kalau kita hanya pelajaran di daring bimbingan. Nah, mudah-mudahan tidak lama akan bisa kita mulai pelajaran lewat kelas atau tatap muka. Jangan lupa apa yang Bapak pesankan, tugas tadi itu untuk dilaksanakan dan dilaporkan kepada Bapak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.